Ultras Garuda sekarang santer menyuarakan revolusi PSSI karena beberapa usulan yang diberikan Ultras itu tidak bisa dilakukan secara nyata sama Pak Menpora. Kok kalian menargetkan 100 pipa tapi tidak ada FIFA Matchday? Itu sebenarnya yang bayangkan perasaan JIJS, perasaan Kevin Dix. Malah nganggur sekarang, malah pada liburan. Bayangkan mereka menelepon Pak Marji, Pak, izin, apakah kita tidak perlu ke Indonesia, Pak? Iya. Nganggur dia. Sedangkan itu kan sudah jelas kalau kita mau nambah peringkat FIFA kita, ya kita harus main di FIFA Matchday dong. Betul. Tier 1 senior. Betul. Ini malah mengakomodasi timnya SEA Games kemarin. Iya. Halo ya bos. Siapa yang bikin ya? Balik lagi di diving episode kesekian, gue lupa episode berapa, udah banyak pokoknya. Kemarin kita sudah sama wartawan ASEAN Muhammad Pratama Supriyadilah. Sekarang kita balik lagi ke pengamat kita yang satu dari Cicahem. Kelas lokal kita masih kelas lokal. Kualitas lokal yang sudah mendunia, anjay. Ini alhamdulillah. Ya, kita balik lagi sama Bang Sandi. Apa kabar, Bang? Halo, alhamdulillah. Mana kemana wae? Naon nih teh? Hah? Naon? Mana kemana wae? Disuruh kemarin nggak mau. Sibuk banget. Kemarin ke Bontang, sekarang kemana lagi? Sekarang habis dari mana coba? Bang, dari masih di Jakarta aja kita, Bang. Masih di Jakarta. Cuman ya gitulah, namanya juga PSSI kan seperti itu, Bang ya. Abang kan tahu sendiri, Bang, PSSI. Agendanya bejibun, banyak banget. Kita kali ini bakal bahas salah satu yang lagi hangat-hangatnya, hot-hotnya. Gue juga nggak tahu kenapa tiba-tiba Ultras demo di depan kantor PSSI yang kita kaget. Dan enggak sih, sebenarnya enggak kaget. Itu bentuk dan gak ada orang, gak siapa-siapa di sini. Iya, padahal di sebelah ada Pak Marji, ada Pak Amali ya. Kenapa nggak di Marji aja ya? Makanya. Kan sorenya ada Pak Marji sama Pak Amali, tapi kasihan Pak Amali sama Pak Marji jadi bantalan terus sekarang. Bang, gimana Bang? Ultras Garuda sekarang santer menyuarakan revolusi PSSI karena beberapa usulan yang diberikan Ultras itu tidak bisa dilakukan secara nyata sama Pak Menpora. Oh, ini masih ramai ya, benar. Pak Menpora. Jadi sekarang kita nggak bisa tiba-tiba di Wisma kita, di Medsen kita, Pak ngomong PSSI. Enggak, saya bukan, saya di sini saya di sini sebagai Menpora. Nanti kalau di sana baru PSSI. Aduh. Revolusi ya? Reformasi apa revolusi PSSI? Tuntutannya itu masih si Ultras tuh, aku lupa gitu. Banyak lah, pokoknya ada 5, gue juga lupa. Pokoknya ada 5, salah satunya tunjuk pelatih, terus libatkan supporter, satu lagi ya itu apa namanya? Nggak ada FIFA Matchday kemarin yang bikin dia marah-marah. Kita ke FIFA Matchday dulu ya? Ya. Kan pada suatu waktu saya datang ke sebuah acara tuh. Yang dikumpulin di Senayan. Bukan Bang. Oh, bukan. Yang Prabowo kembalikan STY itu. Oh iya, gue tahu lagi. Nah kan, Abang tahu kan. Itu tuh kita ada acara tuh. Gue sama beberapa rekan media tuh datang ke acara itu. Yang handphonenya diambilin? Enggak, kalau itu alhamdulillah di acara Prabowo kembalikan STY di daerah Menteng itu kalau nggak salah itu. Itu nggak diambilin. Oh, yang bocor. Oh. Yang keluntung. Tapi di situ itu di acara itu salah satu bintang tamunya itu ada Bung Haris Pardede. Dan ini gue sepakat sih sama Harpa nih, di antara semua omongan Harpa yang di situ gue ada yang nggak sepakat. Lebih banyak yang sepakatnya sebenarnya daripada sepakat gitu ya. Nah, kalau di salah satu omongan ini gue sepakat nih. Pak Eri kan menargetkan PSSI atau timnas Indonesia itu masuk peringkat 100 FIFA, betul. 100 FIFA ya. Iya. Dan mungkin beberapa netizen dan supporter juga inget ya akan target itu. Nah, kok kalian menargetkan 100 FIFA tapi tidak ada FIFA Matchday? Itu sebenarnya yang bayangkan perasaan JIJS, perasaan Kevin Dix. Malah nganggur sekarang, malah pada liburan. Bayangkan mereka menelepon Pak Marji, Pak, izin, apakah kita tidak perlu ke Indonesia, Pak? Iya. Nganggur dia. Sedangkan itu kan sudah jelas kalau kita mau nambah peringkat
FIFA kita, ya kita harus main di FIFA Matchday dong. Betul. Tier 1 senior. Betul. Ini malah mengakomodasi timnya SEA Games kemarin. Ya, lawan Mali U22. Kita nggak menyalahkan Coach Indra, kita nggak menyalahkan siapa persiapan U22, tapi yang kita sayangkan kenapa tidak ada FIFA Matchday. Walaupun maksud gua sama Sandi ya, kita memang nggak ada pelatih, tapi kan bisa aja ditunjuk caretaker sementara untuk bisa menaikkan ranking kita di FIFA sebenarnya gitu. Iya, untuk menjaga aja Bang bahwa kita tuh masih, jadi setidaknya si pemain kita ini masih on track gitu. Betul. Dan nah ini yang gue sepakat lagi dari Bung Harpa adalah dengan digelarnya FIFA Matchday kemarin, kalau kita kemarin menggelar FIFA Matchday, itu tuh kita setidaknya PSSI itu bisa berkomunikasi langsung dengan supporter gitu. Betul. Ada konsolidasi, ada sebuah istilahnya ada semacam pertemuan yang pada akhirnya kan antara fans sama si PSSI ini akan tetap sejalan gitu Bang. Tapi menurut lu sendiri lah, maksud gua kita membelangangkan profesi kita dulu sebagai wartawan ya. Maksud gua sebagai supporter timnas dengan target yang muluk dari Pak Menteri, gue malas nyebutnya sebagai Pak Ketum karena sekarang dia lagi sibuk jadi menteri. Dari Pak Menteri sekaligus kemarin ada demo seperti itu dan tidak ada yang benar-benar datang langsung untuk mendatangi supporter itu. Lu kecewa nggak sih Bang sama pengurus PSSI sekarang? Iya dong, sangat sih. Apalagi posisinya ya sebenarnya kan itu tidak jauh. Dan mungkin juga kabar itu kan juga sampai ke telinga-telinga mereka ya. Ke 15 exco termasuk ketum dan wakil ketua umum ya. Ya setidaknya kan seperti halnya beberapa demo yang sering saya liput juga ya, teman-teman kan demo yang saya lihat gitu ya. Minimal kan ya lu temuilah si fans ini, temuilah supporter ini yang berdemo depan kantor kan, harusnya kemarin itu karena jaraknya juga tidak terlalu jauh Bang ya. Cuman lu loncat juga nyampe gitu istilahnya gitu. Ya udah tenang aja. Nggak usah pakai patwal, Pak. Omongannya ke supporter bahwa ya kami minta maaf segala macem dan kami akan perbaiki. Beres sudah sebenarnya gitu kan. Tapi kenapa dua nama itu yang disebut ya? Yang diharuskan untuk out? Menurut lo? Ini kan kembali Bang, ketika kita bicara Pak Menteri, Pak Menteri ketika dia terpilih dan diamanatkan untuk menjadi menteri, di situ kan sudah mulai itu kita ada pertanyaan kan bahwa apakah fokus dia akan terpecah? Akan sebesar dulu sebelum menjadi menteri ini gitu kan. Apakah dia bisa terus mencurahkan energinya untuk PSSI seperti dulu kan? Terbukti pada akhirnya kan juga ya seperti itu gitu. Justru ini menjadi hati sekarang. Benar, ini jadi pertanyaan nih. Ini mungkin pertanyaan saya sebagai fans juga atau juga sebagai supporter gitu. Pak, apa Bapak udah nggak fokus di PSSI Pak? Punten gitu kan. Apakah memang ada semacam apakah memang ada target lain sebagai menteri Pak? Atau memang ada semacam titah gitu yang mengharuskan Bapak untuk fokus di olahraga Pak gitu. Karena pada akhirnya kan jadi terbengkalai juga kan, jadi semacam kesia-siaan Pak apa yang udah Bapak bangun yang mungkin akan Bapak lanjutkan ke depannya sampai Bapak selesai gitu. Tapi malah jadi tidak selesai gitu. Dan uniknya Bapak Menteri ini sempat ngobrol, saya tidak bisa mundur karena sudah punya karena diamanahkan sama FIFA. Di salah satu podcast. Ya kan, di salah satu podcast dia ngomong saya tidak bisa mundur. Padahal sebelumnya kalau diminta mundur saya mundur. Ini kan berarti kagak jelas. Menurut gua. Bener. Nah, maksud gua kalau memang fokusnya dia sudah terbelah, kenapa enggak nyuruh atau enggak kenapa tidak memberikan kesempatan untuk ya udahlah wakilnya aja suruh naik dulu mimpin gitu. Benar. Karena dengan ya walaupun track record dia dengan melobi-lobi pemainnya oke segala macam, tapi dengan catatan yang sekarang menurut gua ini bakalan jadi catatan hitam buat Bapak ya, maksudnya. Iya, pas jadi ini Bang yang udah tadi close nih. Rasanya seperti sia-sia aja gitu Bang yang dia lakukan dari 2023 gitu kan. Kan kita juga sempat memiliki angin segar ketika dia jadi ketum. Betul. Karena visi misinya jelas waktu itu. Betul. Dia ya memang tak lepas dari blunder dia memecat pelatih di tengah jalan dan menggantinya dengan sosok pelatih yang kutu-kupret. Menir Belanda Londo ketai itu. Sampai sekarang gue masih
Ya, itu mungkin salah satu kesalahannya dia gitu, Ya, maksud benar. gua. Di tengah kompetisi yang sedang berjalan dan bapak yang sebelah juga yang yang diminta out juga kan kemarin juga sempat nyangkal. Saya bukan bilang ini pelatih terbaik. Betul. Saya cuma bilang tim pelatih terbaik. Tim pelatih terbaik sebelumnya juga terbaik menurut gua. Kenapa Iya. lu harus ngomong kayak gitu? Dan Gila. sekarang terbukti dia gagal total malah menurut gua. Walaupun kita tahu ada Alex Pastor di situ, ada Denny Lanza di situ, ternyata nggak bisa apa-apa. Betul. Gitu. Nah sekarang balik lagi tuntutan dari supporter itu kan mereka ingin roadmap yang jelas. Tiba-tiba, 3 halaman. ini tiba-tiba banget nih. 3 Dapat kiriman, cetung. Gue pikir roadmapnya panjang ya. 3 halaman. Tiga buntel atau 3 apa gitu kayak buku Villanesia Ya, masih iya. gue bisa terima lah. Bener. Nah, itu kan lebih jelas tuh. Bener. Villanesia Kalau lebih jelas buku tuh. Villanesia kan masih tebel tuh, Tebel, dia tuh tebel. banyak halamannya gitu dan kurikulumnya jelas gitu. Ini cuma 3 lembar. Kalau kata Bung Harpa, ChatGPT juga bisa begitu. Abang ini anak kuliah SKS gitu kan yang bikin tugas sistem kebut semalam gitu Gue kan. bilang, lah 3 lembar doang kita lihat. Ya ini cuma target-target doang. Nah, bentuk konkret dari roadmap itu sebenarnya apa gitu. Iya, misalkan kan kayak ini di salah satu roadmap kan disebutkan bahwa kita akan menuju ini nih. Piala Dunia 2030. Jangan jauh-jauh ke Eropa, kita turun Jepang tuh. Kan Jepang 2050 tuh. Kan ada step-stepnya. Betul. Dari usia segini kayak gini, usia segini kayak gini. Kayak gini, terus nanti ke liga kayak begini. Bahkan ketika ada yang main di Eropa kayak begini gitu. Cuma pertama nulis bangun pondasi. Ya kan? Bener kan? Bangun pondasi. Bangun fondasi. Habis itu gebrakan. 2027, gebrakannya apa? Bener, gila. Sekarang kan Bapak udah punya Dirtek nih, Lu udah punya Alexander Zuirs. Penasihat teknis. Iya loh, Zuirs kan bawa Jordan. Lu punya Simon Tahamata. Kenapa roadmap-nya tuh cuma segitu, 3 lembar doang gitu loh. Iya, kan road. Jalan. Map itu kan peta jalan. Ini nggak ada peta-petanya nih anjing. Petanya kemana? Lu muter-muter di situ doang. Nggak, peta sama jalannya nggak ada ini. Ini kan yang sering Bapak omong. Ini kan, maaf ya. Iya, maaf ya, disclaimer ya, Pak. Sering Bapak omongin Ini roadmap yang di sini ketemu wartawan. Bapak sering ngomong ini, Pak. Iya, Pak. Tapi kita juga wartawan juga nanya, langkah konkretnya apa Pak sekarang? Bapak jalanin EPA. Oke, kita jalanin EPA. Tapi Bapak juga bilang ada Liga Putri, sampai sekarang Liga Putri nggak dijalanin. Adanya cuma Piala Pertiwi doang. Benar. Terus ada lagi Malah yang bikin liga swasta yang bikin liga. tuh Soccer League. Liga Top Skor. Terus banyak Liga Kompas. Itu swasta Pak yang bikin dari usia-usia dini. Bapak kemana? Cuma punya piala suratin. Cuma loh. Iya. Saya kenapa saya ngomong kayak gitu? Ya karena memang menurut saya PSSI juga harusnya punya liga-liga di bawah. Gitu loh. Jepang juga gua rasa punya liga-liga di bawah. Banyak banget. Ada liga SMA, liga kampus. Bener. Sekarang kita punya apa gitu loh. Kita cuma punya EPA. EPA pun mainnya cuma 2 bulan 3 bulan doang. Mau dikemanain gitu loh. Sedangkan Bapak bilang di sini bangun pondasi. Pondasinya yang mana, Pak? Bener. Gitu. Jangankan bicara pondasi lah ya. Ya itu apa namanya? Hadi terlalu menggebu-gebu di sini, Pak. Jangankan bicara pondasi, Takut kita juga. konsepnya pun ya gimana ya? Nah, itu. Pak, Mati. kesuksesan itu kan nggak instan, Pak. Bapak kan tahu sendiri, Pak. Mungkin ya ini seperti yang pernah kita bilang dulu kan ya. Ketika kalau nggak salah pas podcast ngomongin soal ini ya, soal grup soal apa tuh. Jadi saya pernah ngomong nih Pak bahwa Bapak mungkin hari ini melakukan ini dan Bapak tidak akan merasakannya. Tapi akan merasakannya kita, Pak, gitu. Stakeholder. Tapi ya sekarang konsep untuk dasarnya pun belum jelas gitu. Untuk membentuk si dasar ini, si konsepnya pun belum ada gitu. Kayak gitu. Kita begini karena kita resah, Pak. Kacau Pak kok kayak gini terus mah gimana? Kita lihat negara-negara lain udah mulai naik. Nggak jauh-jauh ke Jepang nih, Pak. Vietnam. Thailand pas sekarang udah mulai naik loh. Sama kan saya sama dia. Even Vietnam, Thailand sekarang udah mulai rapi. Thailand punya liga SMA padan rame, viral itu liga. Mungkin emang itu mencontoh konsep Jepang ya, tapi ya, konsep yang bagus. Ya berarti kan mereka bener, nggak jauh-jauh ke Eropa, mereka nyontohnya Jepang. Bener. Dengan kata lain, Thailand nyontoh Jepang,
ada Liga SMA dan bisa dibuat gitu loh. Bisa. Nah kayak gitu-gitu tuh maksudnya ini di roadmap itu nggak cuma sekedar lolos Piala Dunia, masuk peringkat masuk 8 besar Asia. Ya lu mau masuk 8 besar Asia kan itu kan capaian nih. Untuk menuju capaian kan ada step-stepnya. Gimana step-step itu kan yang nggak Menggebu-gebu ada. banget gua, menggebu-gebu banget ini. Step-step itu kan yang nggak ada gitu Pak. Gini, iya Pak, maksud kami di sini ya, kita berdua nih mengembangkan profesi kita dulu lah. Tapi sebagai pencinta sepak bola yang benar-benar kita pengen sepak bola timnas kita bagus, kita ada di jalur yang benar ketika itu. Kita ada di jalur yang benar-benar, wah kita bisa nih masuk Piala Dunia dengan pemain yang sudah ada, dengan gaya bermain yang sudah ada, tapi tiba-tiba dihempaskan gitu aja. Wajar kalau supporter kecewa satu, dan ekspektasi supporter udah jauh lebih tinggi. Karena pelatih sebelumnya, aku sebut aja lah, karena Sintayong itu sudah memberikan level kita sudah di atas gitu loh. Pakat. Ketika Kluivert datang dengan gaya bermain yang seperti itu, penurunan, ya wajar kita kecewa gitu loh. Sedangkan bapak-bapak di belakang sana ngomong ini tim kepelatihan terbaik, mana buktinya gitu. Sintayong itu udah berbuat loh Pak. Potong generasi loh. Potong generasi. Kita punya Luis Milla yang ngebangun. Sintayong yang memperkokoh. Dihancurin itu aja. Iya namanya kan gitulah Pak. Tapi kan katanya nih Bang, dibantah tuh. Ada bantahan kan bahwa ya itu tidak tahu kita sumbernya dari mana. Aduh, maaf ya Pak ya gitu. Sumber dari mana? Oke, meskipun terlepas ini mungkin PSSI merasa tidak membuat 3 halaman ini nih. Ya ketika memang kalian tidak merasa membuat ini ya, mana roadmap buatan kalian gitu. Satu, mana roadmap buatan kalian? Mana roadmap buatan kalian? Satu ya sanggah aja gitu loh. Bener sanggah dengan apa yang sudah apa yang kalian udah lu bikin. buat gitu loh. Yang katanya udah diserahkan ke FIFA kan, bener gak? Sudah dipresentasikan di FIFA katanya. Bullshit. Nah itu mana? Hal-hal kayak gitu kan yang kita butuh. Oke lah kalau misalkan hal-hal lain yang sifatnya klaim gitu Pak ya, misalkan kayak larangan UE dan segala macam gitu ya. Meskipun itu pun harusnya ada suratnya gitu kan, kalau memang ada larangan seperti itu ya. Tapi ya untuk roadmap ini kan karena roadmap ini adalah rujukan. Rujukan dari kita, rujukan untuk dari PSSI ke FIFA. Benar. Dan untuk SSB. Betul. Untuk tim-tim akademi. Betul. Untuk tim EPA. Betul. Untuk tim Liga 1. Betul. Tim-tim ini. Untuk membangun, oh ini ternyata bola Indonesia mau kayak begini nih. Ini kita udah rujukan di roadmap ini gitu. Betul. Itu Pak. Sama seperti apa yang dilakukan sama Om Dandur dan kawan-kawan dulu. Kita punya filosofi nih. Namanya Villanesia. Nah, ini loh bukunya. Ini loh catatan-catatan yang harus dibagikan ke SSB. Nah. Ini ada. Ini bentuk konkretnya ada. Gue punya bukunya sampai sekarang. Masih gue baca. Bener. Dan itu kan nggak akan lekang meskipun Betul. Walaupun nanti ada perubahan gaya bermain kita, tapi kita udah punya satu nih di sini. Ini dulu filosofi bermain kita loh Indonesia. Kalau misalkan mau dirubah ya monggo silakan. Karena perkembangan sepak bola tuh nggak melulu sama Villanesia. Betul. Atau malah misalkan kita dapat pelatih timnas bagus nih gitu ya. Dapat pelatih timnas bagus. Hah? Jose Mourinho misalkan gitu. Enggak, emang siapa? Kan katanya ada 5. Lu tahu emang? Gue sih kemarin bikinnya Ruud van Nistelrooy. Kacau. Ini Iseng aja. Kayaknya ini FDB. FDB. Inter. Orang debur. Iya. Masa iya? Kedekatan. Nggak ngaruh. Nah, misalkan kita dapat pelatih bagus nih, siapapun itu ya gitu. Dapat pelatih bagus. Dengan kita sudah memiliki identitas kan pelatih ini jadi tahu nih. Oh ternyata ini nih. kayak gini. Nah kan Sintayong Coba kita ini kurangnya atau yang bisa begini. Nah kan bisa dimodifikasi. Itulah yang dilakukan Sintayong waktu dia datang ke Indonesia. Sintayong tahu nih bahwa ini teknik udah bagus nih. Iya. Fisik jelek. Ya udah kita matengin fisiknya. Ini teknik bagus tapi passingnya jelek. Ya kita matengin di passingnya. Ya gitu Pak. Ya Allah. Ya itu kalau misalkan kalian membantah ya, tapi ya. Ya udah terserah sih. Tapi kita butuh konkret roadmap itu seperti apa. Kalau misalkan disanggah, memang benar disanggah itu bukan PSSI yang buat. Tolong kasih lihat. Yang PSSI seperti apa? Yang PSSI seperti apa? Apakah 3 lembar juga? Atau kan kita nggak tahu, makanya kita bertanya-tanya. Apakah 3 lembar juga? Bener. Apakah lebih banyak dari itu? Atau memang cuma segitu? Atau memang itu benar?
Iya bener Bang. Makanya jangan heran kenapa sekarang sudah banyak yang minta revolusi PSSI ya. Karena ya pada akhirnya kan ini seperti sebuah lingkaran setan gitu kan. Betul. Setiap kepengurusan, setiap ketua itu kan ya memang setiap ketua punya cacatnya masing-masing. Tapi menjadi unik adalah ketika cacatnya sama gitu. Seperti itu juga cacatnya gitu. Jadi mau dibawa kemana sebenarnya PSSI gitu? Iya. Dan akhirnya mau dibawa kemana kan bola kita Bang. Ketika Bapak sedang fokus melakukan perubahan di PSSI, Bapak tiba-tiba jadi Menpora, Menteri. Ya kita nggak menyalahkan Bapak, tapi ada satu hal yang menurut kita, loh kok Bapak bisa ke situ? Padahal sedang fokus ngurusin apa yang Bapak targetkan untuk jadi Piala Dunia 2030. Kan kata Bapak, enggak, kita emang targetnya bukan 2026. Tapi kan diubah lagi nih. Ya, 2030 nih. 2030, ntar berubah lagi 2034, selalu Pak. Sampai 2045 Indonesia emas. Ya terserah, sampai Indonesia emas terserah lah pokoknya. Yang penting sekarang cara mengobati fans menurut gua ya San ya. Ya lu buka aja sekarang buka-bukaan. Kalau lu memang udah punya roadmap-nya, silakan dikeluarkan. Itulah bentuk langkah kerja kalian yang sedang ada di PSSI sekarang gitu loh. Gua nggak perlu tahu si peduli setan lah, si yang lain-lain ngomong. Gue jadi kasihan sama BTN sekarang ditanya-tanyain. Iya. Bener gak Bang? Bener. Dikit-dikit Pak Marji. Gue bukan ngebela Pak Marji, tapi ya, Pak Marji kayak jadi jubir. Pak Marji capek juga dia, cuma jadi jubir gitu, kasihan. Jadi dia juga ngomong takut salah, coy. Bener. Kayak kemarin kejadian tuh, masalah Timur Kapaze, udah dikontak katanya kan sudah ada di meja dirtek. Tapi tiba-tiba dibatalkan. Kan jadi kayak begitu tuh. Iya. Kasihan Pak Marjinya jadinya. Nah terus kayak gitu. Nah terus kita juga ngomongin soal pelatih nih Bang. Pelatih katanya kita udah punya 5. Dan bakal diseleksi proper test kayak gitulah. Ada sama kayak si Mielas dan Louis Sintayong dulu. Oh iya. Ya kan. Ya buka-bukaan aja sekarang tesnya seperti apa. Datengin terus undang supporter gitu. Ini loh 5-5-nya. Kita mau presentasi gitu. Ini lebih menarik sih. Jadi bener gak gua? Pada akhirnya supporter minta dilibatkan. Iya, bener kan? Itu bisa dicoba tuh. Jadi lu 5-5-nya lu datang, supporter nonton, ya tertutup silakan. Tapi supporter ajak 5 pelatih ini suruh presentasi. Nah, lu ajak diskusi gitu. Bener. Kalau misalkan harganya pas, CV-nya menarik dan punya track record bagus, supporter juga pasti nilai dong gitu. Dan kalau misalkan salah juga supporter nggak salah-salah amat gitu. Bener. Maksudnya supporter nggak kecewa-cewa amat gitu, karena dilibatkan. Bener nggak gua? Bener, karena pada akhirnya kan supporter bawa, gue milih ini gitu kan. Iya, gitu. Iya kan ada nanti pun ada penyesalan dari supporter ketika kenapa ya tidak berprestasi. Nah gitu. Ya, supporter juga gak akan kayak sekarang bersuara-suara. Karena kan kalau sekarang kan ya izin diwawancara ketika Natal. Orang apa mau nunggu Natal lagi Pak? Orang yang datang ketika Natal tuh orang yang gak punya kerjaan. Satu orang yang gak punya kerjaan, sama satu lagi orang yang gak peduli sama hari rayanya, anjir. Iya, dia gak peduli sama hari raya aja. Natal itu kan lu buat ibadah. Bener, kalau bisa emang secepatnya lah Pak itu. Aduh, kelewatan ini kayaknya. Dan selain secepatnya ya harus bener-bener, ya kalau mau pakai metode kayak zaman dulu Pak Ketum sebelumnya Pak Ibul silakan, misalkan ada wawancara segala macam ya, tapi itu kembali on proper testnya itu ya silakan. Maksud gua ya udah libatin gitu. 5-5-nya datang presentasi kayak dia mau nyalek lah, atau enggak dia mau jadi ketua OSIS atau apa gitu. Dan jangan ditutupi calonnya siapa. Betul. Jangan ditutupi, buka aja sekarang itu Pak. Fans itu bisa menebak-nebak segala macam loh. Ya, dan sekarang fans kan lebih pinter juga ya. Mereka bermedsos segala macam, mereka bikin bola panas di media sosial segala macam ya. Buka-bukaan aja siapa aja calonnya gitu. Sampai Timur Kapadze aja ngomong sendiri. Saya diminta sama supporter. Saya akhirnya lihat-lihat, saya berani juga menerima tawaran ke Indonesia tuh. Bener. Kalau misalkan dia mau terima ya kenapa nggak mau dicoba gitu. Di Uzbek dia bagus kok. Bener, ada hasilnya. Ada hasilnya. Sama kayak Sintayong kan. Ya jangan melulu pelatih Eropa lah. Iya. Pelatih Eropa juga blow on di sini. Bener. Yang bagus cuma Peter Wade doang. Belum tentu loh pelatih Eropa itu bagus, Pak. Eropa itu belum tentu bagus. Gitu loh. Sintayong juga kemarin bagus. Sintayong juga bagus Asia.
Gitu maksud saya gitu loh Pak. Ya kalau misalnya ya sekarang ya gue pribadi sama Sandi ya. Kalau gue pribadi mungkin ya desakan yang ada di Ultras Garuda tolong diakomodir supporter-supporternya apa yang dibilang Pak Marji. Terus ya kalau memang sudah punya roadmap kasih tahu ya Mang ya. Iya, benar. Jangan kalau misalkan 3 lembar itu disanggah ya disanggah monggo tapi kasih tahu roadmap sebenarnya seperti apa, blueprintnya kayak apa. Dengan catatan ya lu harus bisa apa ya? Lu harus bisa membuktikan kalau roadmap ini sedang berjalan dengan benar gitu. Terus sama soal pelatih ya Mang ya. Jangan ditutup-tutupin. Jangan ditutup-tutupin. Umumin aja, nggak apa-apa. Umumin aja. Kita punya calon 5 nih Dar. Misalkan Bapak gak berani nyebut nama, sebut aja negara. Negaranya dari benua mana. Mana, Ya, tapi kita juga mana. nebak-nebak juga jadi. Ya, Sebutin kalau- aja lah kalau berani namanya. sebut aja udah. Kayak timnas Brazil sebelumnya. Iya. Ancelotti, dia mau tertarik sama Ancelotti, ya udah kenapa nggak tinggal sebut Ancelotti gitu loh. Bener. Kalaupun gak jadi kan tinggal bilang gak jadi. Iya, karena visi misinya nggak cocok, jadi kita ganti lagi Iya, Ancelotti. beres. Nah, gitu kan beres. Beres. Ini lu punya 5, nggak dikasih tahu satu-satu tebak-tebakan gua manggis gua. Iya, jangan Gitu. sampai ya, sorry itu saya ini Pak ya, untuk pelatih nih, khusus buat pelatih ya. Jangan sampai Natal. Bukan saya bukan menghina hari raya umat Kristiani ya, tapi ya momen Natal tahun lalu itulah kan yang kalian juga tahu ya, tiba-tiba ketika Natal. Jangan sampai seperti itu. Wah, anjir tahun lalu bener ya? Jangan sampai seperti itu, jangan. Iya ya, tahun lalu bener ya? Gila. Ah, aneh lah. Sebenarnya enggak, iya tahun lalu bener. Tahun lalu, Mang. Tahun lalu, 2024 tahun lalu. 2024. Jangan sampai kayak gitu lagi dah. Abis mecat Sintayong, dia bilangnya kan awal Natal, pas dia kita terima pas hari Natal. Natal dipanggil terserah tiga lah, Pak. calon, dipanggil satu datang ya karena yang 2 ada kerjaan dan punya keluarga, izin. Kalau yang 1 mungkin ya itu gak ada kerjaan. Capek, Pak. Capek nih. Itu Kita lagi punya umumin. ekspektasi tinggi sama pemain-pemain Iya, yang jangan- udah bagus. Jangan itu bener dong Hari. jangan menurunkan ekspektasi kita dengan Selain kasihan fans yang sering menonton timnas, bayar untuk nonton timnas Bang ya dengan harga tiket seperti itu gitu kan. Pemain kasihan juga nih. Pemain-pemain ini kasihan juga loh pada akhirnya kan. Mereka yang sudah memilih untuk membela Indonesia gitu ya, untuk menanggalkan negara ininya gitu ya, untuk gue pengen bela timnas nih. Tapi sekarang lihat kondisinya kayak gini ya mereka juga ya kalau kita sih yang lihatnya sebagai kasihan Jaides yang udah lawan Milan. Itu pemain Ijes, Perdong, Verdon Kevin sekarang Dix. aduh. Itu pemain lagi bagus loh itu tuh. Ini pemain lagi bagus, lu sia-siain gak ada FIFA Matchday ya Allah. Iya, kasihan mereka tuh. Jadi, Pemain abroad kita tuh lagi gacor-gacornya di timnya masing-masing, coy. kacau. Si Hapner lagi bagus sama si Fortuna. Nah, Hamdan udah lebih bagus. Jay Itzas lagi bagus di Sassuolo. Kelvin Verdong kurang apa bagusnya di Lille. Kevin Terus Dix kemarin juga sempat menang. Kevin sama Dix lawan Gladbach. Borussia Mönchengladbach menang, golin pula. Iya. Sekarang- Kasihan mereka Pak. Sekarang ada FIFA Matchday, pemain-pemain lagi on fire lu tapi nggak ada FIFA Matchday, wajar kita kecewa dengan target lu yang ada di 100 besar itu gitu loh. Intinya kasihan juga mereka gitu kan. Kasihan jadi pemain juga tidak jelas pada akhirnya kita mau ngapain nih gitu. Dan juga si Gua rasa mereka mikir nih, Mang, Belandanya lolos. Kenapa kita nggak milih Belanda? Silgers suwe. Eliano yang dulu, Misilgers, Kevin Dix, Iya, mereka masih Jay pada bisa. Itzes masih bisa loh kemarin. Mereka masih pada bisa loh. Pada bisa, tiba-tiba akhirnya milih sini tapi Belanda yang lolos Piala Dunia. Belandanya, Gagal tuh Eliano ketemu sama Tijani. Kalau Tijani ALAD. Iya. Lu ngapain tong katanya. Gini duluan ya ke Amerika. Gitu Pak. Ya kasihan dua pihak itu sih kasihan juga. Ya mungkin itulah apa yang udah mungkin sekarang kalau menurut gue ya apa yang udah lu tanam itulah yang lu tuah gitu. Ketika lu tanam yang bagus-bagus pasti dikenang, tapi ketika lu tanam yang sebuah keburukan itu bisa kalah kebaikan yang banyak bisa kalah sama satu keburukan. Ini yang terlihat sama PSSI yang sekarang. Betul begitu? Ya, makanya kan ada revolusi seperti itu kan. Ya. Itu sih Pak. Ya. Harapannya emang untuk PSSI dan timnas sekarang, Bang. Jangan ulangi lingkaran setan ya. Kemarin tuh udah bagus loh sebenarnya kan Bapak kemarin sebelum kejadian ini ya. Sebelum kita gagal ke Piala Dunia, itu semuanya itu Semua on track menurut gue itu. Jangan hanya karena kita
anggaplah kita gagal ke Piala Dunia ini kan sebenarnya ini bukan hal yang aneh kan. Ini kan hal yang sering kita alami gitu Pak. Karena memang level kita belum di situ gitu. Untuk Tapi sekarang. ekspektasi kita sudah naik gitu loh. Nah, jangan sampai kita tersandung kayak gini. Memang ekspektasi turun nih. Naikkan lagi. Naikkan Iya, lagi ekspektasi betul. ini, naikkan. Tetap di push pemain, tetap di ini tetap apa pemain itu diangkat, Iya. supporter diangkat bahwa ini kita masih bisa gitu. Tapi jangan juga dengan roadmap 3 halaman. Intinya keluarin tuh roadmap. Kalau misalkan Sangka 3 halaman itu keluarin roadmap yang bener. Betul Mang? Betul. Keluarin. Kalau emang ada misalkan kalian mau stable Flanesia lah minimal, keluarin nggak apa-apa. Ya gitu lah. Jangan sampai itu sih jangan mengulangi hal-hal yang sia-sia aja lah gitu Pak. Sayang. Itu sih kalau gue ya. Ya, gue nggak jauh beda sama Mang Sandi. Mungkin ya apa yang udah lu jalani selama kepemimpinan lu hampir selesai ini. Kita sih berharapnya Bapak Menteri ini bisa kembali on track di PSSI. Bapak Menteri ini bisa jadi corong terdepan untuk PSSI. Sampai pada akhirnya kita juga punya ekspektasi yang kembali lagi. Ekspektasi kita, gairah sepak bola kita kembali. Sampai nemuin pelatih yang benar-benar membangkitkan gairah sepak bola supporter lagi. Mereka bayar mahal buat dukung kita. GBK selalu full house, tapi dengan adanya seperti ini ya wajar aja mereka protes, wajar aja mereka kecewa. Sama satu lagi Bapak Exco jangan terlalu pamrih ya. Kalau misalkan udah nolongin supporter ya udah tolongin aja, jangan bilang kalau misalkan itu spanduk itu siapa yang mau masukin, kalau misalnya itu ya jangan pamrih lah Pak. Itu memang sudah tugas Bapak untuk mengayomi mereka pada gitu. Gak usah pamrih lah. Ya gitu aja ya pesan gue ya. Exco support. Gitu aja. Kita cuma belum. Tapi gue nggak mau nyebut nama, tapi kalian tahu sendiri siapa orangnya. Support. Oke. Ya pokoknya intinya kita berharap PSSI jauh lebih baik lagi dengan adanya revolusi seperti ini. Kalau misalkan memang harus ada yang dikalahkan, Bapak tahu sendiri keputusan seperti apa. Bapak tahu jalan yang terbaik seperti apa untuk PSSI dan pekerjaan Bapak yang sekarang jadi menteri. Mudah-mudahan kembali sejalan, mudah-mudahan kembali on track, mudah-mudahan menemukan pengganti pelatih yang lebih baik untuk timnas Indonesia. Kasih tahu ya Pak, 5-5-nya siapa aja gitu. Iya. Kasih tahu ya, ajak supporter buat presentasi bareng-bareng gitu. Dan aja terakhir Bapak bisa mencat Kluivert, Bapak jangan takut. Udah gitu aja deh. Iya, jangan lupa komen, like, subscribe channel 5x11. Jangan lupa follow Instagramnya ebola-sport.id, sama satu lagi ada gobasket.id. Kalau mau cari tahu informasi sepak bola dan basket lainnya. Sampai jumpa. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Salam sepak bola, jaya. Anjay. Kenapa harus ada PWI. gitu?